tersebut. Sehingga muncul meme yang sangat viral belakangan ini, kalau siswa kurang well-being-nya, tidak mencapai, istilahnya tidak dapat kondisi yang ideal, dan pandemi ini akan terus berlanjut, maka anak-anak seperti meme tersebut, dia tidur gitu, jiwanya itu terbang kemana-mana, bangun, yuk belajar, tapi dia sudah capek. Nah ini representasi siswa ini mungkin kurang apa, saya nggak tahu. Apakah dia kurang makan, atau dia kekenyangan karena dimarah ibunya, atau apa, kita tidak tahu. Tapi dari 4 faktor yang interplay tadi itu, kita bisa melihat bahwa peran orang tua di situ sangat signifikan. Saya orang tua, Pak Lamirin, Pak Budi Sulistyo, Bu Mina, dan sebagainya yang punya anak, punya peserta didik di rumah, tugas kita sekarang adalah menyokong well-being tersebut, supaya anak kita tidak seperti meme ini. Bangun, pandemi masih lama. Oke, hubungan psikologi seperti apa sekarang yang ideal, gitu kan? Saya sebutnya ideal karena tidak ada bentuk yang rigid gitu, seperti apa komunikasi dan interaksi itu. Yang jelas pertama, interaksi itu harus bermakna. Apa itu interaksi yang bermakna? Satu, no intimidation, tidak ada intimidasi. Karena orang tua biasanya kalau berhadapan dengan anak yang notabene anak kandung dia, atau mungkin yang lebih muda dari dia gitu kan, orang tua cenderung superior dengan mengatakan bahwa saya lebih banyak makan asam garam, saya lebih dewasa. Nah, tentu hal seperti ini sangat intimidating sekali. Karena apa? Di era sekarang, sebetulnya batasan antara pintar dan cerdas, tahu dan tidak tahu itu hanya dari kuota. Saya dengan Pak Budi, mungkin kan, perbedaan saya hanya dari kuota. Karena apa? Mungkin Pak Budi lebih paham informasi daripada saya. Karena apa? Kuota Pak Budi mungkin di 35 giga, sayanya 12 giga. Jadi problem disparansi sekarang itu bukan pintar dan cerdas ya, tapi seberapa banyak kuota yang kita dapat akses, gitu kan. Jadi sudah tidak relevan lagi ya ketika orang tua itu superior mengatakan bahwa saya ini orang tua, harus ikut saya, tidak ada kata tidak, begitu kan, harus ngikutin saya. Nah, tidak ada proses interaksi seperti itu yang direkomend dalam proses pembelajaran. Kemudian no logical fallacy, tidak ada penjelasan yang tidak ada logikanya, gitu kan. Kamu itu kalau lagi masa pembelajaran daring kayak gini harus hormat sama guru kamu, harus di depan kamera, baru bisa kamu kemana-mana. Emang kenapa? Ya harus seperti itu, pokoknya tidak ada reasoning di situ. Tidak ada proses intra communication yang mengajak anak itu berpikir sehat bahwa kenapa saya harus di depan kamera webcam seperti ini? Apakah saya harus seperti ini hanya gara-gara siksaan atau sebagainya? Jangan sampai anak-anak kita memframe kewajiban mereka belajar di rumah dengan mengerjakan tugas itu sebagai sebuah kondisi yang tidak masuk akal. Kita anak-anak itu berpikir bahwa pandemi ini kalau kita keluar tatap muka akan terjadi infeksi, kemudian infeksi tersebut menyebar ke semua orang, ya seperti penjelasannya Satgas COVID-19 lah. Seperti itu penjelasan kita, sehingga dia tidak menemukan dalam dirinya bahwa pembelajarannya hanya klise aja, begitu kan, bahwa hal ini hanya untuk sementara saja, tidak ada maknanya buat saya. Jadi kita ajak anak itu untuk berpikir. Kemudian ada no persekusi, no diskriminasi, no interrogation, itu prinsip-prinsip yang harus kita waspadai. Jangan sampai interaksi dan komunikasi kita yang dominan di dalam kelas ini terkesan orang tua tersebut hanya sebagai salah satunya sumber. Padahal tadi ada pergeseran yang sangat drastis ya, bahwa orang tua sebagai ko-kreasi. Dan pembelajaran tidak hanya bersumber kepada guru, tapi juga bersumber kepada berbagai macam faktor yang ada di rumah. Seorang pelukis terkenal, Pablo Picasso, pernah mengatakan bahwa every child is an artist. Setiap anak itu artis. That the problem to remain an artist is once you grow up. Jadi anak-anak kita itu diibaratkan sebagai seorang artis. Dan anak-anak ini ketika dia bertumbuh, kita harus melatihnya dengan proses edukasi dan juga parenting yang artistik juga. Jadi kalau saya menyebutnya, ya karena saya juga secara empiris punya anak ya 2, begitu kan. Jadi menjadi orang tua ini sebetulnya adalah is an art. Being a parent is an art.
Jadi yang belum jadi orang tua mungkin belum merasakan secara empiris, baru secara teoritis ya. Menjadi orang tua ini adalah seni begitu kan. Kapan kita harus ngegas, kapan kita harus ngerem. Jadi gas rem itu harus sepadan gitu kan. Karena kan anak-anak sekarang disebut dengan alpha generation dan connected generation. Ini alpha YZ ini tidak seperti zamannya baby boomers dulu. Kalau zamannya baby boomers dulu begitu kan, cara mendidik anak di rumah itu gampang. Mungkin Pak Pembimas Sumatera Utara juga dulu pernah merasakan bahwa begitu sampai rumah pulang dari sekolah, yang dikasih orang tua itu bukan makan apa, tapi ngarit dulu, cari makanan buat sapi dulu. Mungkin Pak Lamerin juga begitu. Pada zaman beliau masih SD begitu kan, uang sakunya mungkin bukan 50.000 seperti sekarang, 500 rupiah, itu pun masih minjem sana sini begitu kan. Jadi ke landscape mereka ini sangat berbeda, sehingga gas rem itu harus sepadan gitu, harus seimbang. Kalau ibarat kita naik mobil tuh ngegas juga ya jangan terlalu ngegas, ngerem juga jangan terlalu ngerem, nggak jalan-jalan gitu kan. Karena pernah saya lihat istri saya tuh marah-marah sama anak saya gitu kan. Ibu itu sudah capek melahirkan kamu, nak, sesar. Ibu itu dibelek perutnya. Kemudian 9 bulan, 10 hari kamu dalam kandungan anak saya. Termangu diam dan menjawab satu kata. Emang gue pikirin, katanya begitu. Jadi kita tidak bisa berdialog dengan anak-anak era sekarang ini dengan menggunakan bahasa-bahasa drama queen itu. Bahasa-bahasa drama Korea tersebut. Jadi kita anak-anak, kita harus ajak dia berpikir reasoning. Bahwa kalau kamu menghormati orang tua, kalau kamu menghormati guru, maka nanti kamu akan mendapatkan insentif nilainya. Nanti mama laporkan loh di dalam checklist ini bahwa kamu hari ini menghormat orang tua. Jadi anak-anak sekarang ini demen diberikan apresiasi, meskipun itu hanya checklist, meskipun itu hanya laporan yang ada nama mereka. Saya nggak tahu, ini mungkin ada perubahan paradigma psikososial gitu kan. Lihat aja anak-anak sekarang, selebgram, punya follower sekian banyak. Jadi lombanya anak-anak sekarang itu bukan mendapatkan IPK berapa, dia lombanya mendapatkan follower berapa. Jadi di sekolah itu lomba-lomba, lu follower lu baru berapa, kemudian di Twitter kamu yang mention baru berapa. Jadi bukan nilainya berapa sekarang, berapa yang mention kamu, berapa dapat endorse, berapa follower di Instagram, berapa dapat like, berapa dapat views di YouTube. So it's totally different. Jadi anak-anak ini memang berbeda, alpha generation ini sangat berbeda dari yang sebelumnya, baik baby boomers, X dan Y. Sehingga, nah, hubungan psikososial yang tadi, dua domain tadi itu ya, ini mungkin dua slide yang terakhir, antara komunikasi dan juga interaksi itu jangan seperti gambar yang sebelah kiri saya. Kalau orang Temanggung bilangnya itu ruwet gitu kan, sama-sama ngomong, sama-sama punya ide, sama-sama punya gagasan, anak bicara, ibu bicara, datang bapak ikut bicara lagi, jadi tambah ruwet lagi urusannya. Padahal yang dibicarakan tuh seperti benang kusut yang tidak pernah tahu di mana ujungnya dan di mana pangkalnya. Seperti komunikasi yang ada di sebelah kiri saya. Ruwet, sama-sama bicara tapi tidak ada pembicaraan. Ini kan hal yang ironis gitu kan. Di rumah kita saling bercengkrama, tetapi yang dicengkrama itu apa? Tidak ada feel-nya, tidak ada solusinya, begitu. Tidak ada hal yang dibicarakan gitu. Hanya ngomong dan ngomong. Kemudian bicara tapi tidak merasakan kebermanaan. Nah, ini ibarat orang yang dua sejoli yang baru pacaran begitu kan, kemudian mereka punya masalah, mereka kemudian bertemu, tidak bisa mengomongkan hal apa yang diomongin. Jadi sama-sama diam. Begitu mereka ngomong, mereka pakai WhatsApp. Jaraknya cuma 2 meter dari anaknya. Ibunya duduk di ruang tamu, anaknya ada di kamar belajar, mereka telepon-teleponan pakai video call. It is very weird. Jadi komunikasi yang tidak memiliki makna, sehingga tidak merasakan hubungan tadi itu, hubungan antara orang tua dan anak, hubungan psikologi yang harus kita bangun secara konstruktif itu menjadi dekonstruktif, tidak punya makna apa-apa. Jadi makanya bahaya itu kalau Einstein mengatakan
technology is like a knife. You can kill people and you can nab the apple. Katanya. Teknologi itu bisa bermata dua, bisa menjadi pemotong apel, bisa juga membunuh orang. Jadi orang dekat sekali, tapi kita berbicara menggunakan media. Apa yang kita dapatkan di situ? Pesan tersampai tapi tidak merasakan apa-apa. Nah, bagaimana kita membangun hubungan psikososial yang efektif kalau berbicara saja temu muka yang jarak dekat kita tidak mau. Jadi kita harus hati-hati nih di era gadget dan connected activity di dalam media sosial ini, menjauhkan yang dekat, kemudian mendekatkan yang jauh itu kita harus sama-sama demarkasi betul ya, kita harus betul-betul menjaga sehingga pembelajaran di rumah itu tetap menyenangkan. Dan yang tidak kalah baiknya adalah interaksi yang bermakna. Sekali lagi saya mengutip apa yang disampaikan oleh Buddha. Saya lupa sutanya, mungkin nanti Pak Lampirin bisa membantu. Bahwa sebab-sebab kebahagiaan itu salah satunya adalah dengan berkumpul. Dan betul ya, kita yang berkeluarga misalnya kan begitu kita jauh kerja bahkan dari jam 8 sampai dengan jam 4 kita sudah kangen, pingin pulang lihat anak, lihat istri begitu kan. Sama seperti kita sekarang, mungkin saya dengan Pak Lamirim lama tidak bertemu, dengan Bu Mina yang biasanya mungkin setahun dari itu 4 sampai 6 kali kita ketemu, kita kangen sehingga muncul di dalam webinar ini. Begitu juga mungkin yang dirasakan oleh anak didik kita di rumah, dia kangen teman sekelasnya, dia kangen teman berantemnya. Teman berantem juga kadang dikangenin gitu kan, kangen kantin sekolahnya, kangen kepala sekolahnya, kangen guru BK-nya, kangen segala macam yang ada di sekolahnya, sehingga anak-anak tertrap dalam kondisi yang loneliness. Nah, kalau kita tidak membangun optimisme di dalam anak, sudah dia rindu terhadap kondisi tatap muka di sekolah, kemudian dia dibebani oleh banyak tugas dan juga mungkin interaksi yang harus diikuti, kemudian kita menambah beban mereka dengan tidak memberikan optimisme, maka tentu anak ini memiliki kondisi psikologi yang tidak baik, gitu kan. Sehingga penting bagi kita, Bu Lisnia dan Bu Mina, setiap kali anak di rumah itu diberikan semacam optimisme bahwa pandemi ini, anak saya ini sering tanya, Pak, kapan sih pandemi, kapan sih COVID berhenti, mau ke mall katanya. Pertanyaannya itu, mau ke mall katanya. Karena emang biasanya ya ke mall juga paling beli es krim doang balik begitu kan, karena emang bapaknya mungkin nggak punya duit oke kan. Tapi itu sebuah pertanda bahwa anak-anak tersebut dalam bahasa yang sederhana mengatakan COVID ini kok panjang sekali nggak berakhir-berakhir. Nah, kita bangun optimisme. Sehingga saya bilang pemerintah kita sedang bekerja, tuh kan buktinya banyak orang yang sembuh. Nih, hari ini sembuh banyak orang. Kemudian nanti 2021 pasti sudah selesai. Jadi dia semangat mengikuti satu semester ini. Kebetulan juga di Staben Sriwijaya saya membantu ketua bidang akademik, gitu kan. Mahasiswa juga kita berikan dorongan, sama juga mungkin di STAB Bodhidharma juga sekarang karena designasinya masih zona merah, gitu kan. Ya mahasiswa masih belajar dari rumah sehingga kita berikan optimisme. 2021 COVID will be gone sehingga kita bisa ketemu kembali di dalam pembelajaran tatap muka. Pak Budi juga sama, tempat yang enak gitu kan sehingga kita bisa menyerap banyak ilmu. Nanti 2021 sudah selesai, jadi kita bisa bareng gitu. Jadi bangun optimisme. Kemudian saling mengayomi dan cermin kebahagiaan dan menghargai perbedaan. Kalau di rumah anak kita itu yang sekolah ada 2, maka jangan itu membandingkan, itu memang jangan hanya di masa pandemi, di masa tidak pandemi pun membandingkan, kemudian menaikkan superioritas seseorang dengan menjelekkan atau membandingkan secara kualitas seseorang, tentu ini hal yang tidak konstruktif, tidak baik karena akan mempengaruhi tumbuh kembang si anak, karena dia merasa bahwa saya harus menjadi orang tersebut sama seperti orang yang saya bandingkan, sama seperti kakak saya, seperti koko saya, seperti cece saya, sehingga dia terjebak di antara apakah saya menjadi diri saya sendiri atau menjadi orang lain. Karena apa? Suruhan dari orang tua. Coba lu seperti koko lu tuh, seperti cece lu, seperti kakak, seperti mas, seperti mbak. Pembelajaran yang paling otentik adalah ketika seorang itu menjadi dirinya sendiri. Karena prinsip belajar di dalam masa pandemi itu, ini slide yang terakhir, sebetulnya sudah ada di dalam fondasi belajar yang ada di dalam local wisdom bangsa Indonesia. Jadi kalau dibilang Mr. Edi, kita ini kok seperti gagap begitu kan, begitu pandemik banyak sekali permasalahan belajar di rumah gitu kan. Saya pernah menulis dalam sebuah blog, Bapak Ibu bisa searching di Google gitu kan. Saya menyebutnya
sebentar saya harus ingat itu pendidikan tidak hanya sebatas dinding tembok sekolah. Jadi kita terjebak di dalam pendidikan berbasis sekolah. Padahal antara pendidikan dan persekolahan itu menurut mantan Mendikbud kita yang sekarang jadi Gubernur DKI, Pak Anies Baswedan mengatakan bahwa pendidikan dengan persekolahan itu it's two different thing. Persekolahan adalah institusional, pendidikan itu bisa terjadi di mana saja. Flashback ke belakang, kalau kita flashback, Bapak pendidikan kita sudah mendirikan taman siswa dengan 3 prinsip tadi itu, ing ngarso mangun madio, ing madio mangun karso, tuturi handayani. Di depan memberikan role model, di tengah memberikan semangat, di belakang memberikan dorongan dan motivasi. Bayangkan 3 prinsip ini meskipun sudah usang secara waktu, tetapi sekarang bermaknanya kita rasakan. Coba, seandainya di rumah anak-anak belajar pendidikan kewarganegaraan. Kemarin baru habis 17 Agustus. Kalau di komplek-komplek di saya, kita diminta belajar pasang bendera. Pas anak saya itu dapat tugas, apa makna 17 Agustus bagi Anda? Saya lupa pasang bendera merah putih karena kesibukan. Pak, kok kita nggak pasang bendera merah putih seperti tetangga di depan rumah atau di samping? Itu saya lupa. Nah, saya ajarkan itu, kemudian saya berikan di foto, dan dia bisa menjelaskan hari kemerdekaan itu apa sampai menang lomba lagu. Jadi, saya melihat efektif role model ini. Jadi, kalau orang tua tidak memberikan teladan, tidak memberikan ini, jangan harap siswa itu mencermati atau mengimplementasikan apa yang dia dengar. Karena apa? Bapak gua aja boleh, ibu saya boleh, gimana? Jangan nonton drama Korea terlalu banyak ya, nanti kamu itu tidak ada waktu buat belajar. Mamanya dari jam 8 ketemu jam 10 episode nggak berhenti-berhenti Korea. Jangan istilahnya membuang-buang waktu ya dengan main game. Kamu tuh punya tugas gini, bapaknya main game PUBG sampai ngabisin berapa paket. Jadi kadang action speak louder than words katanya, kata Ronan Keating itu. Tindak tanduk dan perilaku itu berbicara lebih keras daripada kata, katanya. Itu yang diperhatikan oleh Pak Budi selaku pembina. Saya lihat timeline beliau ini selalu memberikan contoh dan teladan bagi masyarakat Buddha Sumatera Utara. Luar biasa. Kemudian yang di tengah adalah membangun semangat. Dan yang terakhir adalah tuturi handayani. Kalau ketiga hal ini dipaketkan di dalam konteks kita membangun hubungan psikososial yang konstruktif, I am really sure that everything gonna be okay. Segala sesuatu pasti akan berjalan dengan baik. Asal tadi itu hubungan yang bermakna, interaksi yang meaningful, kemudian interaksi dan komunikasi yang konstruktif, menghasilkan buah landscape pendidikan yang baik, dan juga tentunya target kurikulum pemerintah tercapai dan anak kita tidak terganggu tumbuh kembangnya hanya gara-gara pandemik ini. Bahkan menurut teori belajar ada yang disebut dengan GRIT, G-R-I-T, GRIT. GRIT itu adalah kecerdasan di luar 3 kecerdasan. Di luar kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan spiritual ada yang disebut dengan adversity quotient atau AQ. Adversity quotient adalah kecerdasan ketahan malangan. Kecerdasan bagi anak yang siap untuk menerima resiko dia sedih. Ketahan malangan bagi anak ini untuk menerima segala sesuatu meskipun tidak sesuai dengan harapan. Ketahan malangan bagi anak ini untuk berada pada zona dirinya sendiri dan mempertahankan dirinya untuk survive dalam kondisi loneliness-nya. Karena apa? Tidak semua dalam harapan anak-anak bisa tercapai. Dan pandemik ini tidak bisa di-forecast kapan berakhir, bahkan WHO pun resmi mengeluarkan ini bahwa tidak bisa diprediksi kapan berakhirnya. Pemerintah Indonesia sendiri juga merancang bahkan pembelajaran ini sampai permanen. Kalau sampai anak-anak kurang adversity quotient atau grade-nya, grade tadi itu, maka anak-anak kita akan terganggu secara aspek psikososial. Tetapi ketika ada peran serta orang tua tadi itu, partnership, kolaborasi, kerjasama, kreasi, kemudian anak juga paham bagaimana tugas dan kewajibannya, maka saya yakin pendidikan akan berlangsung seperti apa adanya dan menghasilkan individu anak Indonesia yang luar biasa. Nah, itu dia Bapak Ibu yang ingin saya bagikan. Semoga ada isinya, semoga ada manfaatnya,
dan juga minimal memberikan kita gambaran lebih besar dan informasi baru bahwa ternyata pendidikan harus kita lihat scape-nya itu tidak hanya sekedar interaksi guru dan siswa, tapi hal yang lebih besar yang kita sebut sebagai tadi itu eduscape dan pembelajaran yang bergeser dari pola sekolahan ke pola yang lebih besar, yaitu pembelajaran di komunitas. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya, Pak Pembimas dan juga host Pak Lamirin, Bu Mina dan Bu Lisnia, dan juga rekan-rekan yang online mungkin lewat Zoom. Nanti kita bisa perdalam di sesi tanya jawab. Ada satu kesimpulan dari saya bahwa selalu ada cara yang lebih baik daripada hanya sekedar bertengkar. Kalau di rumah sudah terjadi komunikasi yang kurang baik antara anak dengan orang tua, maka kita cari hal di luar bertengkar. Karena selalu ada cara yang lebih baik dari hanya sekedar bertengkar. Kata Bu Tejo, jadi orang itu yang solutif loh, jangan tidak punya solusi. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya semua. Selamat malam. Namo Sangyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Oke, ini para peserta tidak sabar lagi kita mendapatkan pertanyaan beruntun, bertubi-tubi yang nantinya dijawab satu-satu. Saya akan mulai dengan seorang ibu yang dia punya segudang pertanyaan yang menandakan betapa dartingnya ibu ini. Maaf, bukan ya, mungkin beliau ini mewakili para ibu-ibu yang ada di seluruh negeri ini yang merasakan kemelut yang sama. Saya akan share pertanyaannya dari Ibu Natalia Dewi. Pertanyaannya banyak, Pak. Jadi saya share dulu 3. Pak Edi, bila mamanya bisa mendampingi itu bagus, walau mamanya tidak seahli gurunya mengajar. Namun bila mamanya kerja atau orang tua tunggal, tentu beban mendampingi ini didelegasikan ke guru les. Bagaimana dengan kondisi ini? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kemudian bila anak masih SD, mungkin orang tua masih sanggup mendampingi. Bagaimana bila sudah SMP atau SMA? Soal fisikanya mamanya mungkin lebih bingung daripada anaknya ya Pak Edi. Kemudian yang ketiga, menurut Pak Edi, efektifkah belajar lewat daring untuk anak TK? Karena ada sebagian orang tua yang memilih mengundurkan waktu masuk TK daripada sudah bayar sekolah tapi mamanya yang wajib mengajari. Ini 3 pertanyaan pembuka dari Ibu Natalia Dewi. Silakan, Mr. Edi. Baik, pertanyaannya seperti beli paket di makanan siap saji ya, 3 in 1. Baik Bu Natalia, that is a very good question. Itu pertanyaan yang sangat baik sekali menurut saya. Yang pertama dalam konteks ketika anak tersebut meminta ajar konten materi ya. Nah, kalau konten materi, ya tentu orang tua punya keterbatasan. Saya meskipun secara formal doktor bahasa Inggris begitu kan, saya tidak begitu paham matematika. I really hate math. Untung saya belum punya anak yang belajar matematika begitu kan. Begitu itu pertanyaan saya nggak bisa jawab. Tapi minimal saya bisa mengarahkan dengan menggunakan berbagai macam platform belajar. Nah, sekarang kan Kemendikbud luar biasa tuh pergerakannya ya. Saya pikir Bapak Ibu yang bergerak di bidang pendidikan tentu paham Teachers Bay, kemudian Kuiper, ruang guru dan sebagainya. Saya pikir disitulah letak saya mengarahkan anak untuk bisa mencari konten yang berhubungan dengan konten. Ya kalau berhubungan dengan konten yang saya pahami, ya saya mungkin langsung bisa menjawab. Tapi yang tidak saya pahami, saya bisa mengarahkan ke situ. Nah tentu di sini ada konten platform LMS yang berbayar. Nah, anak kan tentu bukan pencari nafkah, dia belum punya uang untuk membayar platform atau langganan seperti itu, karena kan subscribe seperti itu biasanya berbayar. Nah, di sini letak orang tua mengencourage gitu kan, bahwa apa yang dia gunakan cost dalam belajar itu memang ada, tetapi ada manfaatnya buat kamu. Ya, ketimbang kita memberikan, maaf, misalnya saya bukan gamers begitu, saya tidak tahu seperti apa nikmatnya game gitu kan, daripada hal seperti itu begitu kan, atau dibagikan
sisa tersebut untuk langganan hal seperti itu. Jadi kita bisa mengarahkan, gitu kan. Untuk konten tadi itu ya. Kemudian yang pertanyaan yang pertama tadi itu Bu Mina soal ketika anaknya anak apa itu? Bisa diulang apa saya lupa? Pak Edi bila mamanya bisa mendampingi itu bagus, walau mamanya tidak seahli gurunya mengajar. Namun bila mamanya kerja atau orang tua tunggal, tentu beban mendampingi ini didelegasikan ke guru les. Bagaimana dengan kondisi ini? Oh ya, kalau memang, nah seperti saya bilang tadi itu ya, pandemi ini sebetulnya 3 in 1 ya, kesehatan, sosial, ekonomi, gitu kan. Banyak orang tua yang tidak bisa stay at home. Tidak semua orang punya tabungan, tidak semua orang punya penghasilan yang sudah pasif begitu kan. Dia harus tetap bekerja, harus tetap mencari nafkah, harus tetap mencari support untuk anaknya di luar dengan bekerja, berwirausaha dan sebagainya.